Hi kids! How are you today? I'm great too. Are you ready to follow the devotion today? Okay, let's go! Good morning, Lord. Thank you for the wonderful day. Now we want to start our devotion as usual. Please bless us and guide us always. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, friends, now let's prepare your Bible. I've prepared my Bible here, and open your Bible in Efesus, in bahasa Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, teman-teman, yesterday mau bercerita. Ada seorang anak laki-laki namanya Yefta. Nah, Yefta ini waktu itu dia pulang sekolah, dijemput oleh seorang supirnya. Saat di perjalanan pulang, Yefta bertanya pada sopirnya, Pak, mainan aku mobil-mobilan kok nggak ada di mobil ini? Lalu jawab pak supirnya, aduh, maaf ya, tadi mobilnya jatuh di jalan. Bapak tidak tahu jatuhnya di mana. Yefta sangat marah saat mendengar jawaban pak supirnya itu. Aduh pak, kok bisa sampai jatuh sih mainannya? Kan aku jadi tidak bisa main sekarang. Lalu bapak sopirnya meminta maaf kepada Yefta. Maaf ya nak Yefta, Bapak sungguh tidak tahu kalau mobil-mobilannya jatuh. Tapi Yeftanya masih saja marah. Sudahlah, besok-besok aku gak mau lagi pulang sama Pak Sopir. Begitu jawab Yefta. Sesampainya di rumah, Yefta langsung menghampiri mamanya. Mama, aku besok gak mau lagi ya dijemput sama Pak Sopir. Pak Sopir itu sudah menghilangkan mobil-mobilanku. Aku gak mau lagi sama Pak Sopir. Nah, Pak Sopirnya sangat sedih sekali mendengar perkataan Yefta. Kemudian, Bapak Sopir Yefta tadi meminta maaf kepada mamanya Yefta dan juga Yefta. Maaf Ibu, saya sungguh tidak tahu kalau mobil-mobilannya Nak Yefta jatuh di jalan. Nah, Mama Yefta saat mendengar perkataan maaf Bapak Sopir langsung menjawab dengan lembut. Tidak apa-apa Pak Sopir. Nah, Yefta, Pak Sopir kan sudah meminta maaf. Kenapa kamu tidak memaafkannya? Tanya Mama Yefta. Yeftanya masih saja cemburu. Habisnya Pak Sopir menghilangkan mobil-mobilanku sih. Aku jadi tidak bisa main. Nah, lalu dengan bijak mamanya berkata kepada Yefta, Yefta, seperti yang ada di Alkitab, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan menggunakan mulut kita ini dengan baik, tidak boleh berkata hal-hal yang jahat kepada orang lain, apalagi sampai perkataan-perkataan yang membenci sesama kita. Kalau ada orang yang meminta maaf, kita juga harus memaafkannya. Itulah anak-anak Tuhan, kata Mama Yefta kepada Yefta. Yeftanya langsung berpikir, oh, jadi
Aku tidak boleh seperti itu lagi kepada Pak Supir, supaya Pak Supir tidak bersedih. Nah, saat itu juga Yefta menghampiri Pak Supirnya. Maaf ya Pak Supir, aku sudah berkata yang tidak baik kepada Pak Supir. Pak Supirnya langsung tersenyum. Maafkan saya juga ya, Nak Yefta. Lalu mereka berdua berdamai. Tidak ada lagi yang musuh-musuhan, tidak lagi Yefta marah-marah kepada Pak Supirnya. Keesokan harinya, Yefta akhirnya masih mau loh dijemput oleh Pak Supir. Nah, teman-teman, siapa yang di sini masih seperti Yefta? Masih suka marah-marah, masih suka bilang yang tidak baik kepada sesama. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, mulut ini diciptakan untuk berbicara yang baik, berbicara yang sopan. Kalau dengan orang yang lebih tua, kita harus menghormati kepada mama, kepada papa, kepada kungkung, kepada nai-nai, dan kepada encus dan mbak-mbak yang membantu kita di rumah. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus menghormati mereka dengan baik. Oke, sekarang teman-teman mau kan berbicara yang sopan? Oke. Dear Lord, thank you for lead us to always respect to the others. Now, we want to play and learn with my parents. Please bless us always. In Jesus' name we pray. Amen. Okay friends, see you on the next video. I miss you so much. Bye bye.